ada, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dari surga datang untuk setiap umatnya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dari surga datang untuk setiap umatnya. Haleluya. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat sore hari ini. Karena Allah kami adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik, sangat baik. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian. Walaupun banyak tantangan, persoalan, pergumulan, kita selalu memuji Tuhan. Ya, ya. Segala puji syukur bagi Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuji.
Amin. Mantap, Tuhan kita dahsyat. Saya bukan ruang kesaksian. Ya, mau bersaksi silakan. Ayo teman-teman yang mau kesaksian boleh silakan, Tuhan berkati. Pak Robert, ayo kesaksian Pak Robert. Shalom Pak Robert. Ada Ibu Dokter Retno ya. Shalom. Silakan Pak Robert, mau kesaksian boleh, silakan. Kasih kesempatan yang lain dulu lah, Pak Kementerian. Tak apa-apa Pak Robert, ayo, jangan malu-malu. Bukan malu-malu, kasih dulu yang lain dulu Pak Kementerian. Haleluya. Saya lagi ambil ancang-ancang nih. Waduh, luar biasa ini ya. Bu Ripka Rosa ya. Shalom. Ada teman-teman Bu Elia Esther ya. Boleh dipanggil Bu Elia Esther. Mungkin malu-malu nih kalau nggak dipanggil. Shalom Pak Komingguan. Ya Pak Dwi mau kesaksian, silakan. Ya, saya sangat bersyukur pada sore hari ini diberkati, diberi nafas, diberi kesehatan, ya semuanya sehat-sehat saja. Nah, di dalam tahun itu ada kesehatan yang luar biasa buat saya. Itu aja sih yang saya memberi kesaksian itu. Makasih, semuanya sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Wah, Dan luar biasa. berkati selalu. Nah, dah, aja Pak Komingguan. Puji Tuhan. Sehat selalu ya Pak Dwi Susanto ya. Ya. Tuhan berkati ya. Ayo ada teman-teman dari Bu Elia Esther nih, Bu Nanak ya. Dr. Retno Tranggono, Ibu Ripka Rosa. Ayo, siapa yang mau kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan? Kongsi Facoy, Pak Komingguan. Oh ya, Kyongi, Pak Dwi Susanto. Ya, kalau yang nggak ada yang mau kesaksian, saya deh kesaksian dulu sedikit. Saya mau shalom. Oh ya, silakan, Bu Adeline ya. Iya, shalom Pak. Silakan. Saya mau kesaksian. Sebenarnya kesaksiannya lucu juga gitu. Jadi kejadiannya itu di akhir bulan Desember. Kan ada yang bilang ke saya, nanti datang ya. Kebetulan di sini ada Ibu Pendeta Elia. Nanti datang ya ibadah Elia Esther katanya gitu, Ibu Pendeta. Terus pakai kostum Natal terbaik, nanti ada hadiahnya gitu kan. Nah terus pas hari Rabunya Pak Koming WA ke saya tuh kirim, datang ya ibadah Natal, pakai baju Natal, pakai aksesoris Natal karena ada hadiahnya gitu kan. Saya pikir oh iya ya, emang tanggal sekarang ya, saya bilang gitu. Oh iya, namanya saya baca sama-sama Elia gitu depannya. Udah saya ikutin, masukin tuh, saya masuk di Zoom itu gitu. Saya ikutin ibadah dari awal sampai akhir gitu. Tapi saya lihat kok nggak ada Ibu Elianya, Ibu Elianya mana gitu, yang Victoria ternyata. Tapi Ya, di situ Ibu Eli Kurniawati. Oh, Ibu Eli Kurniawati. Iya. Iya, berarti depannya doang saya baca Eli sama gitu kan. Terus memang nggak disengaja gitu saya masuk di situ. Akhirnya saya ikutin ibadah dari awal sampai akhir. Pas lagi mau diumumkan pemenang, ternyata saya menang juara 2 gitu kan. Puji nama Tuhan. Lumayan Ibu Bapak, saya ditransfer 500.000 ke rekening saya, ya ampun. Padahal nggak kebetulan. Dan saya bersyukur itu berkat juga dari Pak Koming, karena Pak Koming yang nge-share ke chat pribadi saya gitu. Dan namanya ibadah, pasti saya ikut dimanapun ada ibadah. Kalau memang saya nggak punya kegiatan, saya pasti ikut gitu kan. Tapi ternyata ya upah yang kita dapat yang benar-benar Tuhan perhitungkan gitu. Padahal itu ada 250 lebih itu pesertanya. Kok saya bisa ya juara 2 ya? Tapi itulah baiknya Tuhan di penutup tahun lalu Tuhan kasih banyak berkat buat saya ya. Dan saya bersyukur tadi Pak Johan nyanyi lagu Sukacita. Memang lagunya Sukacita Pak, karena Allah itu baik, Tuhan itu baik. Tapi
saya bernyanyi sambil sedih juga gitu. Kenapa? Karena benar-benar Tuhan baik gitu. Nggak bisa Amin. kita balas kebaikan Tuhan gitu. Hanya yang Tuhan minta kepada kita untuk kita tetap taat dan setia. Apapun yang terjadi, maju terus dalam Tuhan gitu. Jadi luar Amin. biasa. Tadi saya menyanyikan lagu sukacita, tapi air mata udah mau menangis karena nggak bisa kita ganti kebaikan Tuhan itu dengan apapun. Jadi mulai sekarang saya mau tetap taat dan setia. Semakin lagi tetap taat dan setia. Gitu. Amin. Terima kasih buat saudara-saudara yang ada di sini, Pak Koming, semuanya. Tetap dalam kasih Tuhan, apapun yang kita manusia pasti punya banyak kesalahan dan biarlah kita saling memaafkan. Amin. Mari kita lupakan karena ada yang berbicara kepada saya, menguatkan saya, jangan pernah menangkan iblis gitu. Kalahkan iblis. Kalau kamu mundur, kalau kamu merasa terhina, terhakimi, itu iblis tertawa. Hahaha, Betul. aku menang. Jadi jangan mau kalah dengan itu. Tapi bersyukur dari Senin kemarin sampai sekarang saya mau semakin tetap taat dan setia dengan penuh sukacita, bahkan yang semakin berlimpah. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih hambanya Pak Gembala, hati kita semua. Shalom. Ya, luar biasa ya, Bu Adeline baru cerita nih ya. Iya, memang saya ada ajak Pak Derikson ya, teman-teman, Pak Johannes Sumarmo ya, sama Bu Adeline karena suka pakai aksesoris Natal ya. Saya nggak punya kalau di rumah ya. Jadi saya mengajak teman-teman untuk ikutan karena di PD Victory itu ada perayaan Natal ya. Dan hadiahnya itu setelah habis ibadah. Puji Tuhan Bu Adeline bisa dapat hadiah ya. Sayang Pak Johannes Sumarmo tuh nggak ikutan ya sama Pak Derikson. Kalau nggak dapat hadiah juga itu. Ya, saya senang sekali bisa dengar seperti itu ya. Dan saya juga akan mau kesaksian sedikit ya, 5 menit ya itu. Itu saya nggak menduga ya. Teman saya ini kan pergi ke Israel. Dia pergi, terus saya selalu kan SMS Firman saya kasih karena dia orang RGB man. Ya. Nggak tahu nggak ada kabar A nggak ada B, dia ngomong sama saya SMS, Mingguan minta alamat. Saya bilang, waduh mau ngapain nih? Ntar saya kalau nanya mau ngapain nanti tersinggung lagi kan dia bos ya. Ya udahlah saya kasih alamat aja. Dia langsung bilang, udah saya kirim, ongkosnya sudah bayar, sudah pakai Gojek. Nanti diterima ya. Itu saya kaget loh, hadiahnya waduh luar biasa ya. Itu saya dapat anggur dari Israel ya, wine ya, asli dari Israel. Juga perjamuan kudus ya, roti dari Israel juga ya. Dan juga saya dapat speaker ya, speaker untuk handphone ya. Yang lebih hebat lagi dia kasih hadiah juga tas ya buat istri saya ya. Wah, itu saya bilang, waduh, saya mau ngomong apa ya? Saya cuma ngomong nggak macem-macem dah. Karena kan dia bos. Nanti kalau saya bilang, aduh banyak amat bingkisannya nanti dikira ngeledek lagi. Saya bilang aja, aduh banyak terima kasih Pak, Bapak sudah memberkati saya. Ya sama-sama dia balas seperti itu ya. Kadang-kadang kan kita juga harus hati-hati ya dalam berbicara ya, karena kalau bos itu kan maaf kata ya, ketersinggungan ya. Kalau kita ngomong apa, ntar dikira kita ngeledek lagi ya. Tapi puji Tuhan, saya dapat berkat seperti itu ya, yang saya tidak duga ya. Kadang-kadang juga teman-teman kalau mau pergi ke Israel, dia banyak ada yang SMS saya, Mingguan mau apa? Saya mau ke Israel. Saya cuma pesan satu kok. Apa itu? Minyak urapan. Karena saya percaya kalau minyak urapan dari Israel kita pakai untuk berdoa, untuk kita orang yang sakit, saya kasih minyak urapan itu dan saya percaya kalau kita yakin dan percaya bahwa minyak urapan itu ada kuasa Tuhan dan pasti orang itu sembuh. Amin. Ya. Saya kalau sering sakit kepala atau apa deh, saya ambil tuh minyak urapan, saya berdoa dulu. Terus saya usapin aja di atas kepala rambut saya. Apa yang sakit kita ulasin aja. Bukan karena kita membesarkan minyak urapan, enggak. Saya yakin itu ada kuasa Tuhan. Karena benar-benar asli dari Israel ya. Dari rumahnya Bapa di surga itu ya, yang ada di Israel ya. Wah, itu luar biasa. Itu satu sukacita yang besar ya.
jika kita bisa memperoleh segala sesuatu yang diberikan oleh teman-teman kita. Amin. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi yang mau kesaksian? Kalau tidak ada, kita akan lanjut masuk kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak Johan Untung Sampeako. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan dengarkan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan yang penuh dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak, dengan minyak, dengan minyak. Ya, silakan hambanya Ibu Eliezer. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita sebelum sampaikan firman, kita sama-sama berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau hamba boleh ada bergabung di FM ini. Biarkan Bapa apa yang akan disampaikan, Bapa jadikan berkat ya Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus Engkau selalu mengingatkan kami dan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Maya Roh Kudus, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Hamba terbatas tetapi Engkau tidak terbatas. Urapi bila hamba-Mu ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkaulah yang beracara, Engkau juga yang berfirman. Terima kasih Tuhan, satukan terus kami dan kali kasih-Mu, dan siapkan mata hati pikiran kami. Hanya untuk satu, menyambut firman-Mu yang hidup ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Wariki mata kata karabasyi karatumi mata karabasaida. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang ambil alih seluruhnya, hanya satu Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu ya semuanya. Selamat tahun baru ya, memasuki tahun 2023. Ya, semuanya baik-baik saja. Amin ya. Buat kemingguan juga ya, ketemu kembali tahun baru ya, wajah baru, semua baru ya. Haleluya. Nah, disinilah kenapa mau sampaikan tentang dipilih Tuhan. Nah, di sini seringkali kita dipilih Tuhan, kita nggak menyadari, betul nggak? Ya, kenapa tidak menyadari? Nah, disinilah Tuhan mengingatkan kembali. Kenapa kita ada di sini? Berarti Tuhan memilih kita. Jadi jangan sampai ada yang undur, tadi betul yang dikatakan tadi kemingguan. Jangan sampai kita undur yang sudah pilih ya. Kalau memang ada kelas-kelas sedikit itu kerikil-kerikil kecil ya, abaikan aja. Berarti iblis bisa ketawa kalau kita undur. Tapi mari saat ini jadilah kita pemenang. Karena iblis tahu ya, Tuhan udah semakin dekat datangnya. Bagaimana untuk membuat orang lemah ini? Yaitu dengan cara hal yang kecil ini jadi masalah besar. Nah, ini dia. Ya, makanya kita sadar kembali bahwa kita ada di sini dipilih oleh Tuhan. Amin, Saudara. Ya, kita lihat sebentar di Yesaya 41 ayat 9 dikatakan apa?
Yesaya 41 ayat 9 dikatakan apa di sini? Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Luar biasa. Firman ini menyadarkan kita ini yang tidak terkelihatan di dunia ini, yang tidak terpandang, yang terpojok, rumah juga yang terpencil. Tapi kenapa Tuhan katakan engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Bayangin, di ujung-ujung bumi, bukan di tengah-tengah kota. Mungkin di pedesaan, mungkin di rumah yang kecil yang tidak kelihatan oleh orang-orang yang besar gitu. Tapi lihat di sini katakan apa? Dan di sini engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Di sini Tuhan katakan apa? Tuhan memanggil di 4 penjuru, entah itu dari barat, utara, timur, selatan, pusat. Tuhan memilih kita semuanya untuk dipanggil menjadi alatnya Tuhan. Puji Tuhan kalau kita dipilih sama Tuhan, kita eling, kita sadar Maka di sini dikatakan apa? Aku tidak menolak engkau, bagaimana masa lalumu? Bagaimana masa lalu dulu memberontak, dulu mungkin banyak berbuat dosa. Aku tidak mau tahu kata Tuhan, tapi kau sudah menetapkan engkau. Inilah yang Tuhan tentukan untuk pribadi kita. Maka di sini dikatakan, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Di sini tidak menolak engkau. Seringkali manusianya yang menolak Tuhan, betul nggak? Dipilih menolak. Jangan Tuhan, aku ini kan orang berdosa. Aku ini kan nggak bisa ini dan itu. Aku kan tidak mampu. Tuhan tidak melihat kemampuan apa tidaknya. Karena Tuhan sanggup mengubahkan seseorang yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau. Jangan katakan kita, waduh takutnya aku kan dulunya orang berdosa, aku kan dulunya ini nggak benar hidupnya. Tapi kalau Tuhan sudah memilih kita, ada satu rencana yang indah untuk kehidupan kita. Amin, saudara. Seringkali orang tuh ketakutan, apa benar Tuhan pilih kita? Apa benar Tuhan memanggil kita? Kenapa? Intimidasi dunia terlalu kuat menghadapi anak-anak Tuhan yang sudah dipilih. Seringkali nggak sanggup Tuhan. Aku tidak mampu Tuhan. Itu bisikan iblis, semua kata-kata yang negatif. Kalau kata-kata Tuhan sanggup, engkau bisa melakukan bersama aku. Amin. Kenapa? Karena Dia yang berkuasa, yang bisa melakukan sesuatunya. Makanya saudara, jangan pakai logika. Lakukanlah segala sesuatu bersama Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menatah kita. Karena Tuhan memilih kita, Tuhan yang menyanggupkan kita untuk melakukan segala-galanya. Amin, saudara. Nah ini, maka di ayat 10-nya dikatakan apa? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di sini Tuhan. Satu hal yang Tuhan katakan apa di sini? Janganlah takut walaupun engkau banyak dosa. Tuhan sudah lupakan itu semua. Tuhan sudah memilih. Karena Tuhan tahu di dalam pribadi seseorang ada anugerah yang Tuhan sudah tanamkan dari semenjak dikandung kita. Nah di sini maka di sini jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Jadi kita nggak usah takut. Kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan juga menyertai kita. Apapun diizinkan seperti ada kerikil-kerikil, masalah kecil ini, itu memang diizinkan sama Tuhan untuk saling mengasah, saling menajamkan siapa yang jadi pemenang ini. Iblis ini paling suka kalau kita ini ngikuti dia. Sudahlah, aku capek, iya benar kamu capek istirahat aja. Maunya iblis. Tapi kata Tuhan, nak kuat, maju terus, apapun itu tantangan di hadapanmu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Di sini kita harus eling. Di sini kita harus sadar. Kalau nggak sadar, bagaimana? Iblis bertepuk tangan, bersorak-sorai. Amin, saudara. Nah, di sini, mari. Siapapun yang lemah, doakan, saudara. Supaya apa yang terhilang kembali lagi berkumpul bersama kita semua. Amin. Memang bukan kita kuat. Kita juga ada lemahnya. Tapi karena banyak hamba-hamba Tuhan yang mendoakan.
kita bisa berdiri kembali. Amin. Makanya jangan ada yang dibanggakan satupun juga. Karena masih banyak hamba Tuhan saling mendoakan, saling menguatkan seluruh hamba Tuhan. Saya percaya saya pun bisa di sini berdiri karena ada yang mendoakan juga. Nah, disinilah kita harus menyadari, ya jangan lemah. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Maka di sini katakan apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di sini Tuhan minta, jangan bimbang, jangan ragu bersama aku. Di sini Tuhan katakan apa? Aku akan menolong engkau di dalam segala kelemahanmu. Aku akan membawa terobosan untuk engkau. Aku akan membawa kemenangan untuk bagimu. Seringkali kita nggak sadar. Tuhan sudah memegang tangan kita, tapi kitanya sering ingin melepaskan dari tangan Tuhan. Inilah kita seringkali tidak sadar. Mestinya kita bersyukur kalau kita dipilih sama Tuhan. Masih banyak orang dunia yang ingin dipilih sama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak memilih mereka? Berarti kita hidup di dalam kandungan sudah ditentukan sama Tuhan untuk jadi alatnya Tuhan. Nah, di sini saudara, maka di sini katakan apa? Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang akan membawa kemenangan. Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Nah, di sini ya, kita harus sadar segala sesuatunya. Amin, saudara. Ya, di sini. Kenapa kita harus sadar? Karena Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita ini. Ya, nah di sini yang Tuhan kenapa kita dipilih ini? Seringkali kelemahan tubuh kita ini berbicara, ya kemampuan kita ini berbicara, ya mata kita ini mulai melihat, ya mulai mendengar. Nah di sini celah-celah iblis ini yang negatifnya kita tangkapin. Tapi kalau kita percayakan kepada Tuhan, ini loh Tuhan, kemampuanku ini terbatas. Tapi kalau Engkau memegang aku percaya karena Engkau sudah memilih aku pasti sanggup. Aku akan sanggup bersama Engkau karena Engkau lah segala sesuatu yang mempunyai. Amin. Kalau kita sudah berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengukir hidup kita di jalan-jalan hidup kita dan Tuhan akan menyertai kita. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau, ya. Nah, di sini. Jadi, mari saudara saat ini jangan terintimidasi, ya. Nah, kemudian dikatakan Mazmur 25. Coba kita lihat sebentar. Mazmur 25 dikatakan ayat 12 dikatakan apa di sini? Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Di sini kan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya yang harus dipilihnya. Jadi kita tidak selamanya di ujung bumi, kita tidak selamanya di tempat celomberan, ya, di tempat yang kumuh, di tempat yang kotor. Tuhan akan menunjukkan, nih jalanmu bukan di sini loh. Aku yang akan menunjukkan jalanmu, di sinilah jalanmu. Tuhan yang menetapkan. Cuma satu hal, kalau engkau takut akan Tuhan, Tuhan akan tuntun jalan kita ini. Karena itulah Tuhan yang menentukan jalan pilihan hidup kita. Terus terang, saya dulu pengen jadi berbisnis, ya, pengen jadi pengusaha. Tapi Tuhan nggak izinkan. Tapi Tuhan tuntun kepada pilihannya Tuhan. Ya, aneh kan? Tapi bin ajaib. Puji Tuhannya saya mau masuk di dalam rencananya Tuhan. Walaupun saya sempat juga bersungut-sungut, walaupun saya sempat juga kenapa jadi begini gitu ya. Tapi saya mau taat melakukannya. Jadilah saat ini seperti ini, jadi berkat untuk orang yang mendengarkannya. Nah inilah, siapa yang memampukan? Tuhan yang memampukan. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Saya nggak mampu. Ya, kenapa saya orang yang terbatas? Ya, nggak ada kelebihan dari segala sesuatunya. Malah kekurangannya banyak. Tapi karena saya takut akan Tuhan, janji Tuhan, aku yang akan memampukan, aku yang akan menuntun, aku akan memilih jalan-jalanmu harus ke bagaimana. Inilah, ya. Di sini Tuhan katakan, jadi nggak usah takut, ya. Ikut Tuhan ini nggak usah takut, ya. Dipilih Tuhan, puji Tuhan. Justru harus hargai, justru kalau kita hormati, ini yang Tuhan mau. Nah, kemudian lagi dikatakan lagi apa? Di 2 Korintus 1. 2 Korintus 1 dikatakan lagi apa? 2 Korintus 1, ya. Oke, 2 Korintus 1 dikatakan apa di sini? 2 Korintus 1 ayat 22 dikatakan apa?
Ya, dikatakan apa di sini ya? Ayat 21-nya mungkin ya, di ayat 21-nya boleh kita bacakan di sini 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Lihat, luar biasa ya. Kalau Tuhan sudah memilih kita, ya, kalau Tuhan sudah menetapkan kita, ya, Tuhan dikasih pengurapan, diurapi. Supaya apa diurapi? Supaya kita ini berkarisma, supaya kita ini dibedakan daripada dunia ini, supaya kita ini benar-benar melihat dunia ini, kok anak Tuhan ini berbeda ya. Ada karisma Kristusnya ya, ada kemuliaan Tuhan ya. Itulah kalau kita dipilih sama Tuhan, maka di sini dikatakan ya, yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya. Sudah dimeteraikan, diberikan Roh Kudus. Kenapa diberikan Roh Kudus? Tanpa Roh Kudus kedagingan kita kuat sekali, tapi bersama Roh Kudus kita dimampukan. Segala sesuatu hidup kita menghadapi dunia banyak direm. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang mengatur hidup kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang mengatur hidup kita. Nah, di sini kita harus sadar kalau kita dipilih Tuhan ini, bukan kita mau jalannya sendiri, tapi Roh Kudus yang akan menuntun. Maka di sini katakan, yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jaminannya kita Roh Kudus, berarti hidup kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang mengatur hidup kita ini. Ya, seperti Koming Wan bilang, Bu Elia, apa temanya? Saya belum ada temanya Koming Wan. Nanti ya saya pikir, saya mau tanya Tuhan apa temanya. Kemarin saya baru pulang dari luar kota juga, saya habis sehari doang saya ke Bandung, ketemu family. Karena kebetulan kemarin kakak saya datang ke sini, cici saya, jadi saya ikut dia, ikut mobil dia ke Bandung. Jadi saya pikir udah nginep semalam. Akhirnya kita di sana, ternyata kita mendoakan beberapa orang yang saya doakan ya. Nah di sini saya ngalir aja, kemudian tuh saya udah ketemu temanya ini, maka saya kasih komitmen ya. Nah di sini, jadi oh ini Tuhan, pilih Tuhan. Nah di sini kenapa, Bu Elia kenapa kasih tema ini? Supaya kita sadar. Kadang-kadang kita dipilih Tuhan, kita lupa mengundurkan diri. Gitu. Berarti kita udah dipilih untuk jadi pemenang. Ya, hati-hati. Iblis maunya kita undur daripada Tuhan. Iblis maunya kita tidak jadi berkat untuk orang-orang. Tapi mari saat ini, siapapun yang lemah, ya, mari doakan supaya mereka bangkit sadar kembali. Karena firman tidak akan kembali sia-sia. Tapi firman mengingatkan kita, oh ya Tuhan, aku ini sudah dipilih sama Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau ya. Maka di sini jelas sekali dikatakan apa? Ya, tetap dia memeteraikan tanda miliknya atas kita yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kenapa diberikan ya dimeteraikan dengan Roh Kudus? Roh Kudus itu selalu mengingatkan dalam roh kita. Mau melangkah apapun, berbuat apapun selalu mengingatkan, menyadarkan. Tanpa Roh Kudus kita ini berjalan sendiri, ini yang bahaya sekali ya. Tanpa Roh Kudus, emosi, hawa nafsu, amarah, egois, gampang tersinggung, itulah. Tapi kalau ada Roh Kudus kita sadar, walaupun sakit gitu ya. Oh, kenapa orang itu tidak menghargai? Oh Tuhan, puji Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan. Aku kuat Tuhan, walaupun mereka tidak menghargai aku tetap mengucap syukur. Ini yang Tuhan mau. Harus bisa mengucap syukur kalau orang lain tidak menghargai kita. Amin. Ada orang lain mungkin ngerjain kita, mengucap syukur. Itu bisa aja Tuhan pakai siapapun juga orang untuk mengasah kita. Coba engkau sudah sekian banyak dengar firman. Teruji enggak dengan masalah hal yang kecil ini? Gagal lagi, setannya tepuk tangan, saudara. Ayo bangkit saat ini. Ya, walaupun di sini saya percaya hamba Tuhan yang radikal. Hamba Tuhan yang luar biasa ya. Saya hargai, saya hormati. Tapi tetap Tuhan ingatkan, ayo kuat, engkau harus radikal. Jangan mau dikalahkan. Amin. Karena engkau sudah dipilih sama Tuhan. Sekali dipilih, tetap selama-lamanya. Namamu tetap tercatat di surga. Jangan sampai nama kita nanti dihapus sama Tuhan. Karena apa? Hanya hal kecil jadi masalah besar. Iblis yang akan menarik kita.
Ini yang Tuhan mau ya. Lihat saya merinding loh saudara sampaikan ini juga ya. Ini luar biasa ya. Nah, kemudian kita lagi di sini ya. Yesaya 41 ayat 1. Yesaya 42, maaf. Yesaya 42. Yesaya 42 ayat 1 dikatakan apa di sini ya? Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Lihat di sini. Tuhan sudah memilih ya. Lihat itu hambaku yang kupegang. Saudara di sini hamba Tuhan yang sudah dipegang oleh tangan Tuhan. Amin. Saudara sudah dipegang sama tangan Tuhan ya. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Di sini Tuhan mau kita menegakkan kebenaran. Tuhan mau kita ini sudah dipilih bukan ecek-ecek, tapi kita harus radikal. Kita tidak kompromi lagi dengan dunia. Kita tidak lagi mudah tersinggung, amarah, emosi. Itu harus sudah dibuang jauh-jauh dari hamba Tuhan. Ya, kalau saudara masih ada amarah, kelas satu dengan yang lain, hati-hati saudara. Iblis sukanya memecah belah, ya. Tapi kita saling menguatkan, saling meneguhkan, itu yang Tuhan mau. Ya, Tuhan katakan lihat jelas-jelas ya. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, ya. Kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Bayangin. Dunia tidak diberikan Roh Kudusnya, tapi kita yang sudah dipilih diberikan Roh Kudus. Dilengkapi. Untuk apa? Untuk tidak mudah amarah, mudah tersinggung, mudah tersakiti. Ya, karena Roh Kudus itu lembut sekali, ya. Mudah sekali. Ya, makanya kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan kita ini, ya. Maka di sini katakan supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kalau kita sudah perkasa dengan Roh Kudus, kalau kita sudah kuat dengan ujian, cobaan dari ujian yang kecil-kecil sampai ujian yang besar, engkau lulus di mata Tuhan, maka Tuhan akan percayakan ke bangsa-bangsa. Tuhan akan menjadikan kita saksi hidup kita ini. Ini yang Tuhan mau, saudara. Ya, nah di sini, makanya di sini Tuhan katakan, ya, ingat dikatakan kita ini para hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu ini yang sudah dipilih sama Tuhan, dipegang oleh tangan Tuhan ini untuk jadi apa? Saksi. Menjadi apa? Untuk menyampaikan ya kabar baik ini, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Maksudnya apa? Hukum kepada bangsa-bangsa, menyadarkan, mengelingkan, hai kamu bertobat. Kamu berbuat ini tidak benar. Ya, kemarin saya kejadian. Saya kan ikut mobil kakak saya. Mobil kakak saya itu, saya udah bilang ke kakak saya, parkir mobilnya masukin aja ke toko ini. Kata dia, janganlah, nggak apa-apa. Saya bilang tuh masukin aja, jangan di pinggir jalan. Kakak saya parkir di pinggir jalan mobilnya. Saya lagi pergilah ke rumah adik saya. Tiba-tiba tuh mobil ditabrak, saudara. Ditabrak sama motor dari belakang. Ditabrak, ternyata yang nabrak motor ini ke mobil yang lagi diparkir ini nyangkut di bempernya sampai jebol karena motor itu kencang katanya nabrak, kemudian terus orangnya nyangkut. Nah, ternyata nyangkut. Saya kan tidak tahu karena saya lagi di rumah adik saya gitu ya. Nah, singkat kata apa yang terjadi? Saya bilang ke kakak saya, yuk kita pulang. Begitu pulang saya kaget loh. Ini mobil saya kenapa? Kok banyak orang? Tiba-tiba saya ada apa ini dengan mobil? Dia bilang apa? Oh ini Bu katanya. Ini yang naik motor ini nabrak mobil Ibu. Oh ya, tiba-tiba dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan catatan tulisan, dia bilang, maaf, saya tunarungu. Di situ saya kaget. Orangnya gagah perkasa, ya. Orangnya keren, gagah ya. Maaf, saya tunarungu. Waduh, kata tunarungu. Terus akhirnya yang punya mobil nih kakak saya bilang gini, enggak, pokoknya saya minta ganti katanya gitu. Mobil saya lihat ini sampai rusak katanya, saya minta ganti. Saya bilang sabar dulu, saya gitu ya. Terus akhirnya lihat ini kacanya pecah katanya spionnya, terus ini mobilnya kentop katanya. Saya minta ganti ini berapa katanya gitu. Terus akhirnya dia minta nomor telepon, akhirnya terus yang saya terharu apa saudara? Dia tunjukkan KTP-nya. Waktu dia tunjukkan KTP, saya lihat baca, dia dari Surabaya. Dari Surabaya
tunarungu, ternyata dia ini orang Kristen, saudara. Orang Kristen, terus sudah gitu, saya langsung terketuk hati saya. Sudah deh Pak, saya bilang ya, gak usah bayar, saya bilang gitu ya. Sudah nggak apa-apa. Dia bilang apa? Dia kan nggak bisa bicara. Dia cuma begini tangannya. Dia tidak mau. Saya tetap mau bayar, kata dia. Pakai tangan, dia kode tangan. Dia pakai WA lagi. Terus akhirnya, nggak apa-apa, saya bilang saya rela, saya bilang gitu ya. Kan Bapak mungkin lagi ngantuk, kata saya. Ternyata dia Gojek, saudara. Dia buka jasnya, itunya mantannya, ternyata dia Gojek. Terus akhirnya dia keluarin uang. Dia kumpul-kumpul uangnya ada 150.000. Dia mau kasihkan kepada kakak saya. Jangan, kata saya, jangan diambil. Relakan ini semua. Kata saya tuh. Saya langsung terketuk hati, saya punya belas kasihan, saudara. Saya bukannya saya marah, dan itu. Kakak saya diem. Saya lus-lus dada, punggung kakak saya sudah. Saya bilang tuh. Biarkan, kata saya. Sudah Pak, saya memberkati Bapak ya, nggak usah diganti. Saya bilang. Dia tetap mau, jangan, kata saya, Tuhan memberkati ya, kita seiman. Saya bilang, udah, saya damai. Saudara, apa yang terjadi? Itu langsung Tuhan jawab loh, saudara. Saya tidur semalam. Waktu saya tidur, saya dikasih tiket sama Tuhan. Ceritanya saya bisa makan di restoran yang mewah, ya. Tapi ada grup yang lain, grup saya ini nggak bisa masuk ceritanya tuh. Kenapa dia nggak bisa masuk? Karena saya punya kartu yang ajaib gitu, yang nggak bisa orang lain sembarang bisa masuk. Saya ini bisa masuk dan saya bawa kakak saya ini yang punya mobil di dalam mimpi itu. Saya bawa kakak saya makan ini, yang lain cuma ngeliatin lewat-lewat. Kok Bu Elia bisa dapat kartu dari mana? Di situ saya mengerti, tanda mimpi ini, tanda baru kejadian saya semalam. Malamnya di mimpi, ini loh nak, kalau engkau punya belas kasihan, lihat, ada mimpi, saya dapat kartu yang orang lain tidak bisa masuk. Begitu pentingkah kasih? Penting sekali. Kalau hamba Tuhan nggak punya kasih, omong kosong. Ya, mari, siapapun yang lemah kita harus kasihi. Kita harus kuatkan. Ya, mari saat ini. Kita tidak ada yang kuat tanpa Roh Kudus. Kita kuat ini karena ada Roh Kudus. Amin. Yang memampukan kita. Jadi apa sih yang dibanggakan? Tidak ada. Kadangkala ada naik turunnya, ya namanya hamba Tuhan. Saya pun akui. Kadang saya juga kalau lagi lemah juga. Saya akui lagi lemah. Tapi saya minta kekuatan daripada Tuhan. Nah di sini, ya, mari saat ini, ya, saya percaya di sini hamba Tuhan yang sudah dipimpin oleh Coming One ini, ya, supaya kita kuat sampai Tuhan datang. Amin. Sehingga nama kita semuanya terdaftar di surga. Ya, sehingga kita ketemu lagi kembali nanti di surga. Ya, nah di sini. Ini yang Tuhan mau. Ya, nah kemudian di sini katakan lagi apa? Ya, tadi di Yesaya 4, ya di sini. Ya, kemudian ya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kalau kita hukumnya bukan dendam, bukan benci, tapi hukum kita ini kasih. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki, ya. Jadi hati-hati sekali, ya. Nah, kemudian kita lagi di sini Yesaya 43 ayat 10. Yesaya 43 ayat 10 dikatakan apa? Ya. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih. Lihat di sini. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Di sini Tuhan katakan, lihat, jelas katakan, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Kita hidup, kita harus jadi saksinya Tuhan. Supaya orang melihat, oh ternyata anak Tuhan ini berbeda. Ya, oh ternyata anak Tuhan ini tidak banyak menuntut. Ya, segala sesuatu saling memaafkan, saling membagi kasih, itu yang Tuhan kehendaki. Walaupun kita sudah mengerti firman, ya tapi nggak dibarengi dengan apa? Dengan buah-buah roh gagal di mata Tuhan. Ya, mari lengkapi dengan buah-buah roh ini. Ini yang Tuhan kehendaki. Maka di sini, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih. Ternyata kita dikatakan, hambaku yang telah kupilih. Tuhan sudah memilih kita. Ingat kembali, Tuhan telah memilih kita supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa bahwa aku tetap Dia.
kita mengerti bahwa kita ikut Tuhan ini ada rencana yang indah, ya. Maka di sini dikatakan sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Mungkin kalau Tuhan nggak milik kita, pasti kita nanya ke paranormal, nanya ke orang pinter, nanya ke dukun, sembah ke sana ke sini, yang nggak jelas Tuhannya. Tapi lihat, Tuhan memilih kita supaya engkau mengerti, akulah Tuhan Allahmu yang harus disembah. Dahsyat kan? Dulu kita melenceng, betul? Apapun kita dilakukan, perbuatan kita, tapi Tuhan itu panjang sabar. Ya, sehingga Tuhan pilih orang-orang yang berkenan di mata Tuhan, terutama orang yang takut Tuhan. Jadi kalau saudara sudah dipilih sama Tuhan, jangan coba-coba lagi saudara nggak takut akan Tuhan. Perbuatan saudara akan dicatat sama Tuhan, ya. Tingkah laku kita, ya, gerak-gerik kita, ya akan dicatat sama Tuhan. Tapi kalau diizinkan sesak, ya, kita dikecewakan, kita menderita karena kita nggak salah. Puji Tuhan, upahmu besar di surga kata Tuhan. Dahsyat banget, ya. Ini yang Tuhan mau, ya. Jadi di sini ingat, ya. Di sini katakan apa? Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Luar biasa, ya. Tuhan menuntun kita supaya tidak tersesat, ya. Tuhan menunjukkan kepada Tuhan tahu akan banyak ilah-ilah yang lain. Maka Tuhan sudah pilih, Tuhan tetapkan, dan Tuhan lengkapi dengan Roh Kudus-Nya. Dan Tuhan langsung dimeteraikan kita. Sehingga kita tidak berani lagi nengok belakang. Sekali Yesus tetap Yesus, itu yang Tuhan kehendaki. Nah, kemudian lagi kita lagi lihat di sini di Ulangan 14 ayat 2. Ulangan 14 ayat 2 dikatakan apa? Ulangan 14 ayat 2. Di sini katakan apa? Iya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Luar biasa di sini Tuhan jelas katakannya menjadi umat kesayangannya Tuhan. Luar biasa. Kalau umat kesayangan Tuhan tuh kita dimanja loh saudara. Bener nggak ya? Kita dimanja mau apapun Tuhan sediakan. Ya, saya kesaksian kehidupan saya terlalu banyak kesaksian Tuhan. Tuhan begitu baik kepada saya. Ya, jadi luar biasa Tuhan. Maka Tuhan jelas katakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah mengatakan umat yang kudus, hati-hati. Jagalah kekudusan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jagalah kekudusan ini. Jangan mau kompromi sedikit pun juga. Amin. Jangan mau ada tawaran di luar apapun di luar Tuhan. Ya, di sini katakan apa? Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangan Tuhan dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Bayangin saudara, sekian banyak jutaan manusia. Puji Tuhan, saudara dan saya dipilih sama Tuhan. Bukankah itu luar biasa, saudara? Bukankah Tuhan kita itu dahsyat? Amin. Ya, kok bisa-bisanya Tuhan pilih aku? Nah ini saudara, kalau kita dipilih Tuhan, saya percaya apapun yang diizinkan pasti bisa menerimanya. Baik itu ya, manis, asam, garam, ya, pahit, kecut, apapun rasanya, kita sudah rasakan semuanya. Betul? Seperti rumah tangga aja. Ya, rumah tangga itu bermacam ragam, ya. Istilahnya masalah kehidupan, ya. Pasti yang udah rumah tangga tuh merasakan. Ya, makanya kita bisa dewasa, kita bisa nasihatin anak-anak. Kenapa? Karena kita sudah mengalami bagaimana ya didewasakan sama Tuhan di dalam rumah tangga ini. Demikian juga kita dalam Tuhan ini juga. Ya, kita didewasakan terus. Ya, maka di sini Tuhan jelas katakan apa? Engkau dipilih untuk menjadi apa? Umat kesayangan di antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Kalau umat kesayangan Tuhan, saya percaya jangan takut. Ya, apapun juga. Ya, kalau disayang Tuhan, saya percaya engkau akan menjadi saksi, engkau akan jadi berkat, engkau akan menolong orang, engkau akan meneguhkan, engkau akan menasihati orang, ya, engkau akan berdoa syafaat tanpa diperintah, engkau sudah bersyafaat.
untuk bangsa Indonesia ini. Amin. Nah inilah kalau kita umat kesayangan Tuhan, kenapa disayang sama Tuhan? Karena kita sudah melakukan kehendak Bapa. Kembali lagi melakukan kehendak Bapa. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, jangan mimpi kita mau disayang Tuhan. Ya, nah di sini luar biasa ya, firman Tuhan ini memang firman yang hidup yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita ya percaya bahwa kita dipilih, ternyata dipilih Tuhan untuk menjadi apa? Umat kesayangan. Ya, kalau umat kesayangannya, Tuhan tidak izinkan kita dianiaya. Umat kesayangannya itu Tuhan selalu lindungi, Tuhan selalu jagai oleh pasukan malaikat, kemanapun kita melangkah dijagainya. Inilah namanya umat kesayangan Tuhan. Ada nggak kalau seorang ibu ya, Ibu Grace misalkan punya anak, dianiaya terus dibiarkan nggak Bu Grace? Enggak kan? Betul nggak? Enggak. Pasti ditolong, pasti dilindungi. Tidak, enak aja anakku. Nah demikian, apalagi Bapa di surga. Tidak akan diizinkan. Bencana apapun tidak akan diizinkan kepada kita. Diluputkan. Apapun itu bencana alam, gempa bumi, apa kita diluputkan, kita diamankan sama Tuhan. Kenapa? Karena engkau adalah umat kesayanganku, engkau tidak akan kena, engkau tidak akan mengalami semua ini. Tapi Tuhan izinkan, ya, riak-riak kecil ini harus engkau bisa menerimanya. Ya, gesekan-gesekan ini harus bisa menerima menjadi batu karang yang teguh. Ini yang Tuhan mau, engkau harus jadi batu karang yang teguh. Ini yang Tuhan mau. Jangan engkau berdiri di atas pasir. Pasir ini gampang terhempas. Tapi di batu karang yang teguh, engkau kokoh kuat. Badai apapun juga tetap berdiri teguh. Inilah yang dikatakan batu karang yang teguh. Mari kita dipilih sama Tuhan harus jadi batu karang yang teguh. Jangan cengeng, jangan manja, jangan ingin diperhatikan. Biarkan aja Tuhan yang memperhatikan kita. Kalau Tuhan memperhatikan kita, ada upah yang besar di surga. Luar biasa. Ini yang saya nantikan selama ini saya pengikut Tuhan ini. Tuhan, aku hanya ingin Engkau saja. Saya mau diterima, syukur. Enggak diterima, enggak apa-apa. Tapi tetap saya mengasihi mereka. Nah ini saudara. Tidak jauh dari mereka juga. Mungkin orang nyinyir sama kita, biarkan aja. Nggak sakit toh dinyinyirin, betul nggak? Diabaikan juga nggak sakit. Jangan sampai Tuhan nyinyirin kita, di situ yang repot kita. Betul nggak? Doa pun nggak dijawab sama Tuhan. Repot sekali. Nah di sini yang Tuhan mau. Ya. Nah kemudian kita lihat lagi. Kemudian ya di Yesaya 44. Yesaya 44, kita kembali ke sini. Yesaya 44, ya, ayat 3 dikatakan apa? Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Luar biasa. Ternyata Tuhan akan mencurahkan apa di sini? Ya, kalau sudah Tuhan memilih, dikatakan apa? Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas ke tempat yang kering. Jadi kita ini tidak pernah kekurangan. Tuhan selalu mencukupkan. Di mana kita haus, Tuhan curahkan air kehidupan. Ya, luar biasa di sini. Ya, di sini akan dicurahkan air ke tanah yang haus. Tanah itu tubuh kita yang haus akan firman, haus akan kebenaran, haus ya akan urapan, haus akan Roh Kudus. Tuhan akan berikan. Tuhan itu tidak pelit ya di sini ya. Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Hujan lebat bicara tentang apa? Berkat. Ya, tidak kekurangan. Selalu ada dan ada. Sehingga kita tidak pernah kelaparan. Setiap mau makan, buka kulkas, ada makanan ini. Bisa kita angetin, kita makan. Ya, lihat. Itulah janji firman Tuhan yang sudah dipilih. Apalagi, apakah kita takut kelaparan? Tidak. Tuhan selalu menyediakan. Cuma bagaimana saudara untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan kita ada makanan dibandingin dengan makanan yang lain. Bukan itu ukurannya. Tapi Tuhan, aku bersyukur. Aku masih bisa makan dimanapun juga. Ini, ya, maka Tuhan katakan ya, di tempat yang kering, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Ya Tuhan, keturunan kita, ya lihat, Roh Kudus akan dicurahkan ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Dan berkat-berkat itu,
Karena kita sebagai orang tua takut akan Tuhan dan dipilih sama Tuhan, dan engkau menjaga kekudusan, dan engkau melakukan untuk Tuhan, maka lihat, anak cucunya akan kelimpahan berkat. Tidak pernah kekurangan, tapi Tuhan selalu memberikan berkat anak cucu kelimpahan. Kenapa? Karena dari atas ya benar, sebagai orang tua, sebagai grandma, sebagai apa-apa, Tuhan akan berkati. Kenapa? Tuhan lihat dari atasnya bagaimana. Betul? Seperti gini aja. Orang tua kalau nggak benar, pasti keturunannya nggak benar. Betul nggak? Tapi orang tua benar, pasti ke anaknya akan benar. Nggak mungkin saat ini kalau orang tuanya benar. Nah, kamu nggak ada, kamu nggak punya tas itu bagus. Ambil aja tuh tas orang teman kamu tuh, curi aja. Ada nggak yang bilang seperti itu? Nggak ada toh. Yang ada apa? Nanti ya nak, gampang. Kamu tas berdoa aja. Nah ini, nggak ada yang memberikan nasihat yang negatif kepada anak-anaknya. Pasti meluruskan jalan-jalannya Tuhan. Karena kita tahu kebenaran, bagaimana hidup kita diberkati, bagaimana hidup kita dituntun oleh Tuhan, bagaimana kita ini ada damai sejahtera, sehingga bisa mencuri. Hiduplah layak di mata Tuhan. Mata kita hanya tertuju kepada Tuhan aja. Jangankan pikirkan perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di Jangan pikirkan perkara yang di bumi, tetapi pikirkanlah perkara yang di atas. Maksudnya apa? Bagaimana menyenangkan Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki. Maka anak, cucu, mantu itu akan diberkati. Di sini, saudara. Saya percaya dan yakin, Bapak Ibu di sini hamba Tuhan ya, yang sudah punya cucu, saya percaya Tuhan akan berkati. Kenapa? Karena saudara membagikan berkat firman, saudara menegur, saudara nasihati, saudara menguatkan, saudara berdoa. Disitulah Tuhan suka. Saling melengkapi, tapi tidak saling menghakimi. Tetapi kita saling menyadarkan. Itu yang Tuhan kehendaki. Amin, saudara. Maka saudara dipilih sama Tuhan. Karena Tuhan tahu engkau sanggup melakukan untuk aku. Untuk jadi saksi hidup. Amin, saudara. Ini ya. Nah, ini yang saya sampaikan kepada saudara. Kenapa? Karena saya tidak akan takut ikut bersama Tuhan. Ya, di sini. Ya, kita lihat lagi saat ini. Ya, saat ini di ulangan 14 ya, kita kembali di sini ayat satunya ya. Ulangan 14. Di sini jelas dikatakan apa? Ya. Ayat satunya, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundur rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Di sini Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau siapapun di keluarga ada yang dipanggil sama Tuhan, jangan sampai kita ini lupa diri, jangan sampai kita mengutuki diri sendiri. Kenapa ini Tuhan dibawa pulang? Kenapa ini Tuhan nggak ada kenapa-napa? Maka di sini karena janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundur rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Nggak boleh. Segala sesuatu relakan karena itu semua di dalam rencana Tuhan. Amin. Ya, kenapa? Semua umur kita di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tahu waktu dan tepat. Nih, saya kesaksian juga ya. Kemarin tahun baru, ya. Tahun baru adik saya dibawa pulang yang di Malaysia. Saya kaget, tahun baru adik saya dibawa pulang di Malaysia karena dia sesak napas, terlambat dibawa ke rumah sakit. Akhirnya di rumah sakit ditangani nggak lama, akhirnya dia meninggal. Dikabarin, saya kaget juga ya. Saya berdoa tapi saya udah kasih lihat sama Tuhan. Nah ini. Jadi nggak usah langsung kita sedih, kita langsung kenapa Tuhan dia masih muda? Kenapa Tuhan? Nggak boleh. Oh Tuhan terima kasih. Mungkin itu adik saya sudah waktunya pulang. Nah kita harus bisa berterima kasih. Mungkin dia sudah capek, sudah lelah. Tuhan tahu ukurannya. Waktunya pulang. Mungkin rumahnya sudah jadi. Nah ini ya, maka di sini ingatkan kepada orang yang ditinggalkan, ada orang yang bisa terima, mungkin ya, saya nggak terima nih, suami saya dibawa pulang, saya nggak terima. Benar saudara, ada kejadian ya, ini jemaat saya kejadian ya. Jadi waktu itu dia bilang begini, Tuhan, saya tidak rela kalau suami saya dibawa pulang, kata dia gitu. Kalau suami saya dibawa pulang, saya juga harus pulang, kata dia. Saya tidak mau jadi janda, dia bilang begitu. Saudara, ini benar, ini kesaksiannya. Ternyata suaminya itu dibawa pulang sama Tuhan. Karena dia nggak bisa terima suaminya dibawa pulang. Dia sengaja 4 hari dia tidak mau makan. Kenapa? Karena saya tidak mau janda. Benar, sudah 4 hari kemudian istrinya ikut pulang juga.
meninggal juga. Kenapa? Hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan kita bisa keluar berkat, bisa keluar kutuk. Hati-hati. Kita harus setuju apa kata firman, kata-kata yang membangun. Tapi kalau kata-kata kutuk ini nggak bisa menerima, rohnya pemberontak. Itulah iblis. Makanya waktu dia sengaja, akhirnya kaget juga orang-orang ya. Lah, baru suaminya 4 hari, sekarang isinya menyusul. Kenapa dibilang, aku tidak mau janda. Papa dibawa pulang, saya juga pulang. Benar, saudara, saya juga kaget hanya. Ya benar ya, dia bilang seperti itu. 4 hari kemudian. Kenapa? Iblis mendakwa, Tuhan dia sudah mau pulang. Kenapa dia enggak dibawa pulang? Mendakwa. Makanya saudara, kalau saudara jadi janda, puji Tuhan. Tuhan percaya saudara mampu, saudara kuat bersama dia. Saudara tidak janda, kata Tuhan, akulah suamimu penggantimu. Kalau Tuhan bilang suamimu luar biasa semuanya, dilingkupi, diberkati, ada shalom, ada damai sejahtera. Luar biasa saudara. Mungkin kita yang punya suami istri ngalami pahit getirnya, suka dukanya, betul nggak? Nggak selalu mesra, pasti ada crashnya. Tapi kalau suami kita Tuhan, luar biasa, apalagi kita sudah dipilih sama Tuhan. Apalagi sih yang kita inginkan dunia ini tidak ada. Ya, nah ini yang Tuhan mau. Makanya kita dipilih Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita mengucap syukur. Di sini siapa yang dipilih sama Tuhan? Ya, Daniel dipilih sama Tuhan karena dia tidak mau kompromi. Ya, kenapa Daniel? Karena Daniel punya roh keperkasaan, maka dipilih sama Tuhan. Ya, kemudian siapa lagi yang dipilih? Daud dipilih sama Tuhan. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi Tuhan. Ya, dia menghormati Tuhan. Maka Tuhan katakan, engkau adalah biji mata Tuhan. Siapa lagi yang dipilih sama Tuhan? Maria. Maria dipilih sama Tuhan. Dia humble. Dia mau menerima apa adanya. Nah ini seperti Maria kita harus humble ya, walaupun kita sebagai hamba Tuhan tetap kita humble. Tanpa Engkau Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Ini humble namanya ya. Nah kemudian siapa lagi? Henok. Henok dia bergaul sama Tuhan. Langsung dia tidak sadar dia terangkat ke surga. Dia tidak memusingkan dengan dunia, tapi dia banyak memuji, menyembah, merenungkan firman Tuhan. Akhirnya tanpa sadar dia sudah di surga. Ya prajurit-prajurit kita ini sudah dibawa pulang sama Tuhan. Bisakah kita saat ini seperti mereka jadi prajurit-prajurit? Amin, saudara. Ya, mari saat ini. Ya, jadikanlah kita contoh ya untuk generasi selanjutnya. Kita ini kan nggak mungkin akan muda terus. Kita akan semakin tua. Tapi nanti nih anak-anak generasi kita yang punya cucu itu generasi penerus kita tuh. Ya, terus sambung menyambung. Nah ini ya, makanya kan tidak ada lagi yang kuingini Tuhan selain Engkau saja. Ini ya puji Tuhan, kita dipilih sama Tuhan untuk jadi cermin, untuk menjadi contoh bagi anak-anak generasi penerus. Kenapa? Anak juga bukan anak kita, anak juga titipan Tuhan. Semuanya juga nanti anak udah nikah akan ditinggalin kita semua. Tetap relakan kembali. Kenapa? Tuhan cuma menitipkan, ya seperti Tuhan Yesus ya menitipkan kepada Maria di kandungan Maria ini titipan. Jadi ingat semua, apa harta, benda, semua suami, istri, anak, mobil, barang, rumah itu semua punya Tuhan. Kita cuma dilengkapi sama Tuhan. Udah puji Tuhan. Amin. Ya disinilah kita bersyukur, mengucap syukur bisa menatap tahun 2023 ini. Waspada, tetap berjaga-jaga. Ya, ingat. Kalau kita dipilih sama Tuhan, ya, jangan takut, jangan ragu. Apapun nanti keadaan dunia ini, yang tidak jelas nanti kejadian apa, tapi saya percaya anak-anak Tuhan yang sudah ditentukan sama Tuhan akan diluputkan. Ingat Mazmur 51, ya, akan diluputkan sama Tuhan. Ya, coba sebentar di sini Mazmur 51, saya ingat sekali di ayat ini, ya, diluputkan Tuhan katakan di ayat 7 kalau nggak salah ya. Coba sebentar. 14. Ya, di sini ya. Oke. Oh iya ayat 14 di sini katakan ya. Betul di sini. Ayat Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ya. Karena mengenal nama Tuhan, kita akan diluputkan dari bencana apapun juga. Ya, kenapa? Karena kita sudah dipilih sama Tuhan. Amin, saudara.
Jadi ini aja yang saya sampaikan, ya. Kita akan diluputkan, gemuruh boleh terjadi di sana sini, ya. Itu bukan untuk kita Tuhan, tapi untuk kita melihatkan firman Tuhan kita hanya sebagai penonton saja, akan menyaksikan, tapi tetap kita berjaga-jaga. Amin, ya. Jadi Saya ini mau aja ingin yang saya nyanyi ya. sampaikan. Saya Apa? mau ingin nyanyi satu mendukung ayat ini ya, boleh nggak? Ya, silakan Pak. Ya. Kita tutup doa dulu ya Pak ya. Ya. Sebentar Ya. kita tutup doa dulu. Terima kasih. Ya, kita berdoa dulu sama-sama ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami sadar bahwa kami ini sudah dipilih oleh Tuhan. Biarkan kami tidak keluar dari jalur firman-Mu Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Teguhkan, kuatkan iman kami, supaya kami tidak mudah lemah, tapi kami kuat Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang menilik segala sesuatu perbuatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Bapa tidak akan kembali sia-sia, tetapi firman ini akan jadi berkat untuk menolong orang Bapa yang lemah, yang letih lesu, dibangkitkan kembali semangatnya, bahwa mereka juga sudah dipilih oleh Tuhan Bapa untuk kembali bersatu kembali. Bapa terima kasih Tuhan, berkati Bapa untuk kemingguan Tuhan Yesus, teguhkan Bapa sehingga Engkau melengkapi di tempat ini dengan hamba-hamba Tuhan yang radikal Tuhan Yesus, sehingga mereka yang sudah Bapa lama tidak gabung, mereka bergabung kembali Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh hamba-hamba-Mu di tempat ini. Hanya satu Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Boleh Pak Kominggon saya nyanyi, Pak Kominggon boleh? Silakan Pak Johan untuk. Indah rencanamu di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini dan berpihak dan ku merasakan indah rencana. Amin. Ya. Ya, terima kasih Pak Johan untuk. Ya, terima kasih juga untuk kampanye Ibu Esther ya, yang sudah mengingatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan ya. Memang kita sudah jadi orang pilihan Tuhan. Jadi kita harus mawas diri ya, berjaga-jaga ya. Jangan undur dari kasih Tuhan ya. Saya sangat sedih, apalagi Tuhan loh. Tuhan juga sedih ya. Kita yang sudah dipersatukan dengan kesatuan tubuh Kristus, kita kadang ada masalah sedikit, kita nggak bisa saling memahami, nggak bisa saling mengampuni. Mau jadi apa kita? Itu sayang kan? Kita sudah mau memasuki tahun kedua loh, ulang tahun nanti. Bentar lagi bulan Februari tanggal 24. Ya. Bentar lagi ya Pak. Iya, tapi kenapa ya? Memang iblis ini selalu nggak suka dia. Dia nggak suka melihat kita bersukacita, berhimpun, ya. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ayolah kita dekat sama firman deh. Kita teguhkan iman kita percaya. Kemarin juga saya ada sharing firman ya, kemarin saya yang melayani ya.
Bagaimana kita bisa hidup di hadapan Tuhan yang benar. Gitu loh. Yang benar, bukan yang main-main. Bukan yang asal-asalan. Ya, saya juga sempat kecewa juga ya. Kok bisa video itu yang kemarin FM dihapus begitu aja ya. Nggak bisa kita nonton kembali. Ya. Ada apa? Ada something wrong gitu ya. Kenapa sih kita saling ada gesek satu dengan yang lain? Kenapa? Untungnya apa sih buat kita? Nggak ada loh. Nggak ada yang bilang kamu hebat, kamu jagoan, kamu luar biasa. Nggak ada. Cuman Yesus yang menilai hidup kita. Ya, hati-hati ya. Kan kita tahu ayat firman Tuhan Yohanes 10 ayat 10. Iblis itu datang mencuri, membunuh, akan membinasakan semua orang loh. Ya, hati-hati dengan anak-anak Tuhan. Ya, jangan cari pembenaran diri, jangan cari pembenaran diri. Ya, saya selalu katakan juga buat teman-teman, jangan lagi deh. Waktunya ini sudah dekat. Tuhan Yesus itu melihat matanya yang selalu tertuju kepada kita semua. Apakah kita masih ada perkenanan Tuhan? Sampai hari ini kita hidup. Sampai hari ini kita melayani. Apakah perkenanan Tuhan itu ada buat setiap kehidupan kita? Harus ada, harus kita jaga. Amin. Ya, hari ini saya diteguhkan sekali oleh firman Tuhan ya, yang disampaikan Ibu Eli Esther, untuk kita mengingat kembali kasih Tuhan itu. Ya, bahkan di Yeskiel 34 ayat 16, yang hilang akan ku cari, yang sakit akan ku balut. Ya, kasih Tuhan itu seperti itu. Bagaimana dengan kasih setia kita? Baru aja teman salah bicara, baru aja teman mungkin kurang seperti apa, ya. Kenapa sih maaf kata nih, maaf kata. Kenapa sih kalau ada teman ya umpama salah nih, terus nggak minta maaf? Nggak bisa, harus minta maaf. Emang harus seperti itu? Padahal Firman bilang apa? Matius 6, ayat 14 dan 15. Jika engkau tidak mengampuni, aku pun tidak mengampunimu. Jadi jangan maaf kata ya, jangan kita seperti Tuhan jadinya. Kamu tidak mengampuni, kamu tidak bisa. Aduh, saya sungguh miris banget. Ya. Kok ada orang hamba Tuhan yang sudah dipakai luar biasa, kok bisa mengatakan seperti hal seperti itu? Ya, itu mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Ya, sampai saya bilang Tuhan ampun. Kalau tugas kita, kalau ada teman yang tidak bisa memaafkan, kita cuma lapornya sama Tuhan Yesus. Tuhan, aku sudah melepaskan pengampunan, aku sudah bersih, pure, tidak ada sakit hati dengki apapun. Itu yang harus kita lakukan sebagai kehidupan orang yang percaya, yang benar-benar dipilih Tuhan. Amin. Ya, nggak ada yang kebetulan hari ini firman-Nya. Padahal saya mintanya berhari-hari ya. Tapi Bu Elia baru ngasih kabarnya kemarin ya. Makanya Tradition juga nggak bisa bikin flyernya ya, nggak bisa ditampilkan. Dan juga ini hari Tradition tidak hadir, jadi tidak bisa ditampilkan untuk ibadah besok. Ibadah besok yang akan main adalah Pendeta Ludovicus Martiono dari Brussels. Ya, dari Eropa. Kita hadir ya. Seperti hari ini kita diberkati oleh firman-Nya oleh Ibu Esther, dan besok pun akan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Sampai tadi pagi, aduh, dada saya sesek. Aduh, kenapa ada hal seperti itu? Tapi Bu Esther menguatkan saya tadi. Sabar. Ini bukan cobaan, tapi Tuhan mau membentuk kita. Amin. Ya, membentuk setiap karakter kita. Masih bisa nggak berjalan sama Tuhan jika ada persoalan seperti itu? Harus katakan, saya bisa tuh. Sekalipun masih ada kerikil-kerikil yang menghalangi, saya bisa menerobos itu. Amin. Ya, lakukan. Kita harus benar-benar hidup di dalam Tuhan. Ya, jangan main-main lagi, karena waktunya ini sudah sempit. Kita usia tambah terus ya. Bukan tambah muda, tapi tambah tua. Ya. Kita harus lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk saya jawabannya, Bu Helen. Dan saya akan tutup dalam doa syafaat. Nanti sekaligus saya doa berkat. Nanti setelah itu bincang-bincang boleh dipimpin sama Pak Joni Iskandar ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk mari kita satukan hati, kita doa syafaat. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengar apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Kau yang mengasihi setiap kami Tuhan, anak-anak Tuhan.
Kami sudah jadi orang pilihan-Mu Tuhan. Kami tidak mau membuang itu sia-sia dalam hidupku Tuhan. Dalam hidup kami semua. Ampuni sekali lagi Tuhan setiap pelanggaran dan dosa kami. Terkadang iblis yang begitu luar biasa, yang selalu menggoda kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak mau seturut dengan apa yang iblis katakan, tapi mau kami seturut dengan firman-Mu. Kami mau terus berjalan di dalam kebenaran-Mu, karena firman-Mu yang mengatakan di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Berkati setiap kami, Bapak-bapak, Ibu yang sudah hadir, yang sudah diberkati oleh firman-Mu. Teguhkan iman percaya kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau luntur iman kami, dan juga kami tidak mau tawar hati, kami tidak mau kecut hati. Kami mau tetap berjalan, kami mau tetap mengasihi-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Beri kesatuan hati Tuhan. Untuk kami terus mau dibentuk oleh Engkau Tuhan. Memang tidak mudah Tuhan, tapi kami mau berjalan seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati sekali lagi hamba-Mu Ibu Eli Esther yang sudah menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Berkati suaminya Pak Sutinto bersama anaknya Michael Tuhan. Berkati juga saudara-saudara yang ada di Bandung. Berkati semua Tuhan. Keluarga ini akan menjadi keluarga Shekinah Glory di hadapan-Mu Tuhan. Berkati pelayanan-Mu Eli Esther yang Kau pakai kemanapun Tuhan. Beri kesetiaan hati. Beri juga pelayanannya lebih sungguh lagi Tuhan di dalam melayani Kau. Berkati terus Tuhan, tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala apapun intimidasi yang bukan dari Engkau. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, Bapak Ibu yang hadir, beri kesatuan hati. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus. Kami mengasihi pendeta Derek Tuhan. Kami mau dia kembali kepada kami, bersatu di dalam Engkau Tuhan. Sekalipun ada provokasi, sekalipun ada bentuk apapun Tuhan, kami percaya Kau akan menarik pendeta Derikson kembali kepada kami. Kami mengasihi pendeta Derikson Tuhan. Dan terlebih lagi Engkau Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir. Berkati setiap kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Dan dosa kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati juga bangsa Indonesia, Presiden kami Jokowi Dodo, Bapak Maruf Amin, jajaran MPR, DPR, para menteri juga memberkati Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan, dan kami percaya pada firman-Mu setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus satu-satunya juru selamat buat bangsa Indonesia. Berkati para dokter, para perawat, orang-orang yang terpapar COVID corona atau sakit apapun Tuhan. Kami percaya belas kasihan-Mu turun sehingga boleh sembuh, boleh diberkati oleh Engkau Tuhan. Beri kami Tuhan untuk hati yang lembut, untuk hati yang terus dapat melayani Engkau Tuhan lebih sungguh lagi Tuhan. Kami mau mengikuti teladan Kristus dalam hidup kami, dan kami percaya kami siap untuk melakukannya kemanapun Kau utus setiap kami Tuhan. Berkati teman-teman kami yang tidak sempat hadir, berkati lawat mereka Tuhan, kembalikan dalam kasih-Mu Tuhan, untuk kami dapat beribadah bersama di family ministry Tuhan. Kami mau angkat tangan, kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus adalah junjungan dan segalanya buat hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Engkau, dan Tuhan Yesus melindungi Engkau. Tuhan Yesus menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya pelayanannya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diakukan. Kita yang sudah terima berkat,
Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Joni Iskandar untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Gembala. Biasanya kalau pembicara wanita, yang bincang-bincang wanita juga. Nggak apa-apa ini. Gak apa-apa. Karena nanti Bu Grace nggak siap ya. Oh ya, oke. Baik, terima kasih untuk Ibu Evangelis Elia Esther yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga bantuannya untuk merekam acara ini. Tapi saya mohon maaf, sudah kita sepakati untuk acara bincang-bincang kita tidak direkam. Jadi tolong di off aja Bu ya untuk rekamannya. Belum? Ya, sambil menunggu, saya persilakan untuk Bapak Ibu yang sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Semua diberkati ya? Oke. Jadi tema hari ini adalah dipilih Tuhan. Saya juga merasa diberkati hari ini. Walaupun suasana hari ini mungkin agak berbeda karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Gembala di mana kekasih kita Pak Derikson yang